Inter rupanya telah ajukan tawaran resmi untuk rekrut Franck Kessie. Inter Milan ternyata telah mengajukan tawaran resmi kepada Barcelona untuk memboyong Franck Kessie di musim panas 2023 mendatang. Hal ini diklaim oleh media Spanyol, AS, bahwa Barcelona sudah memiliki tawaran di atas meja dari Nerazzurri untuk Kessie. Inter mengajukan beberapa pemain sebagai alat barter. Masa depan Franck Kessie di Barcelona tampaknya lebih tidak pasti dari sebelumnya, di mana sumber-sumber di Spanyol melaporkan bagaimana Barca siap melepas pemain asal Pantai Gading tersebut, yang benar-benar bisa mendarat di Inter. Namun masalahnya klub Katalan itu hanya menginginkan penjualan langsung sekitar 30 juta euro, dan tidak tertarik dengan kesepakatan pertukaran. Selain itu, pelatih klub, Xavi berencana untuk bertemu dengan ex-gelandang AC Milan tersebut, pada akhir musim. Pertemuan tersebut untuk memberitahu sang gelandang bahwa keputusan penjualannya bukan karena alasan olahraga, tetapi karena klub perlu menghasilkan uang dan meringankan tagihan gaji. Barcelona memang sedang mengalami masalah keuangan, tidak memiliki pendapatan lebih setelah tersingkir dari kompetisi Eropa. Salah satu upaya mereka dalam mengurangi beban pengeluaran, adalah dengan melepas sejumlah pemain yang tidak dianggap penting. Tumbangkan AS Roma 2-0, Inter kian kokoh di zona Liga Champions. Inter Milan meraih kemenangan 2-0 atas AS Roma, pada pertandingan pekan ke-34 Serie A, di Stadio Olimpico, Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dengan hasil itu, Inter kini kian kokoh di zona Liga Champions, tepatnya di peringkat keempat klasemen Serie A dengan 63 poin, atau unggul 2 angka atas AC Milan di tempat kelima. Inter kini mengumpulkan poin yang sama dengan Juventus, yaitu 63 di posisi 3 dan hanya terpaut 1 angka dari Lazio, yaitu 64 di peringkat kedua. Sedangkan bagi AS Roma, kekalahan ini membuat mereka semakin terbenam di peringkat ke-7 klasemen Liga Italia. Gol pembuka Inter dicetak oleh Federico Di Marco di menit ke-33 melalui skema serangan balik. Denzel Dumfries mengirim umpan ke kotak penalti AS Roma. Di Marco yang lolos dari kawalan penjagaan bek AS Roma, berhasil menceploskan bola ke gawang Rui Patricio. Sedangkan gol kedua tercipta di menit ke-74, lewat Romelu Lukaku yang mendapat umpan terobosan dari Lautaro Martinez. Man of the Match AS Roma versus Inter Milan, Federico Di Marco. Federico Di Marco layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match. Pada laga AS Roma versus Inter Milan, dia tampil cukup apik dalam laga ini. Inter berkunjung ke markas Roma pada laga pekan ke-34 Serie A, Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023, malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan di Stadio Olimpico ini dimenangkan tim tamu dengan skor 2-0. Nerazzurri membuka skor melalui Federico Di Marco pada babak pertama. Romelu Lukaku kemudian berhasil menambah gol pada babak kedua. Berkat kemenangan ini, pasukan Simone Inzaghi tetap kukuh di peringkat keempat klasemen sementara Serie A, dengan 63 poin dari 34 laga. Roma menempati peringkat ke-7 dengan 58 poin. Federico Di Marco tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Roma. Dia menunjukkan performa yang cukup mengesankan di atas lapangan. Di Marco mencetak gol pertama Inter pada menit ke-33. Ini menjadi gol kedua Di Marco ke gawang Roma pada musim ini. Dia menjebol gawang tim tuan rumah yang dikawal Rui Patricio dengan sepakan kaki kiri. Dia menuntaskan umpan silang Denzel Dumfries. Bekuk Roma, Lukaku, kami capai level teratas, Inter adalah hal yang paling penting. Striker Inter Milan, Romelu Lukaku sangat senang dengan kemenangan 2-0 timnya atas AS Roma di pekan ke-34 Serie A. Lukaku turut menyumbang 1 gol, di laga yang berlangsung di Stadio Olimpico tersebut pada menit ke-74.
Pemain asal Belgia itu sukses memaksimalkan umpan Lautaro Martinez dari kesalahan pemain Roma, Roger Ibanez untuk menutup kemenangan setelah gol pembuka Federico Di Marco di babak pertama. Pasca laga, Lukaku meyakini jika Inter kembali ke level teratas, menyusul kemenangan keempat mereka secara beruntun di Serie A. Saya sangat senang dengan performa seluruh tim, kami mencapai level teratas, kata Lukaku kepada DAZN. Kami hanya perlu terus seperti ini adalah momen terpenting bagi seluruh Inter, kami tahu situasi kami, dan harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk melukai lawan. Duel yang sengit di Stadio Olimpico, dengan banyak pelanggaran dan tackle keras, saya suka itu, memicu keinginan kami untuk menang. Hari ini kami juga melihat kedewasaan kami, yaitu bagaimana kami membawa pulang kemenangan. Sekarang kami harus memulihkan diri dan besok akan mulai mempersiapkan pertandingan melawan Milan, pungkasnya. Inter lanjutkan tren positif, Inzaghi, para pemain pantas mendapat pelukan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi menilai bahwa setiap pemainnya pantas mendapatkan apresiasi yang tinggi atas kontribusi luar biasa mereka pada klub sejak April lalu. Inter Milan melanjutkan tren positif menyusul kemenangan 2-0 melawan Roma, asuhan Jose Mourinho di Stadio Olimpico dalam laga pekan ke-34 Serie A. Pasca laga, Simone Inzaghi mengatakan bahwa para pemainnya pantas mendapat pelukan atas perjuangan mereka untuk membalikkan keadaan sejak April. Sejak kalah 1-0 dari Fiorentina dan Monza di Meazza, Inter kemudian mampu bangkit dan tanpa terkalahkan dalam 6 laga terakhirnya di semua ajang, termasuk kemenangan atas Juventus di leg kedua semifinal Coppa Italia, serta kemenangan 3-1 atas Lazio di Serie A. Kami mengharapkan pertandingan yang sangat sulit melawan tim yang kebobolan sangat sedikit di kandang. Setiap pemain ini pantas mendapatkan pelukan atas apa yang telah mereka lakukan sejak tanggal 1 April, ujar Inzaghi kepada DAZN.